Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Agustin. Saya dari Pendidikan Teknik Boga. Saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya terjemahkan yang berjudul Komponen yang Mempromosikan Kesehatan dalam Makanan Fermentasi. Ulasan yang sistematik. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu bagian introduction. Untuk menemukan komponen dalam makanan fermentasi, maka terdapat beberapa poin. Yang pertama ada makanan fermentasi diperoleh dari aksi mikroorganisme. Mikroorganisme yang ditemukan berupa ragi, bakteri, dan jamur micelia. Yang kedua ada faktor keberhasilan selama fermentasi. Faktornya terdiri dari jenis gula, ketersediaan nutrisi, oksigen, dan waktu. Yang ketiga ada revolusi ilmiah dan teknologi dunia barat. Di negara barat, mengubah proses fermentasi rumah tangga menjadi proses skala industri. Yang keempat ada makanan dan minuman diproduksi secara global. Setelah mengalami revolusi dan teknologi dunia barat, makanan fermentasi diproduksi banyak dan secara massal dan berdampingan dengan makanan fermentasi tradisional. Yang kelima ada komponen sehat yang terbentuk setelah fermentasi. Ternyata makanan fermentasi mengandung komponen tertentu yang jika dikonsumsi akan menyehatkan bagi tubuh manusia. Yang terakhir ada tujuan dibuatnya jurnal. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki komponen dalam makanan fermentasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian ringkasan dan materi. Metode yang digunakan untuk meneliti komponen yaitu melalui pendekatan peninjauan dan diagram alur prisma. Bahan yang digunakan ada dua. Yang pertama ada desain studi yang berawal dari dua penulis yang menanyakan tentang jumlah ulasan manfaat dari makanan fermentasi selama 3 tahun terakhir. Namun, tidak menemukan ulasan yang membahas tentang cara komprehensi tentang komponen dalam meningkatkan kesehatan selama fermentasi. Yang kedua ada pemasukan dan pengeluaran kriteria. Dalam menemukan komponen di dalam makanan fermentasi, perlulah memilah data, yaitu dengan meliputi makalah penelitian yang diterima selama 3 tahun terakhir. Yang kedua ada duplikat. Yang ketiga ada makalah dalam daftar referensi. Yang keempat ada makalah yang dikumpulkan pada spreadsheet Microsoft Office Excel 2010. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan diskusi. Ada 4 hasil yang ditemukan untuk menemukan komponen dalam makanan fermentasi. Yang pertama ada hasil pencarian sastra. Proses penyaringan jurnal menghasilkan 1161 duplikasi dan hanya sebanyak 125 makalah yang akhirnya dipilih dan dianalisis kembali. Yang kedua yaitu ada komponen dan aktivitas dalam makanan fermentasi. Berikut komponen pada bahan makanan dan minuman fermentasi. Yang pertama pada fermentasi susu. Fermentasi susu mengandung beberapa komponen. Salah satunya mengandung komponen aktivitas antioksidan. Yang kedua ada produk berbasis fermentasi butir. Ada beberapa juga. Dan salah satunya mengandung aktivitas antioksidan. Yang ketiga, fermentasi buah dan sayuran. Ada 3 komponen dalam buah dan sayuran. Salah satunya mengandung
mengandung komponen aktivitas antioksidan. Yang keempat, fermentasi daging dan ikan. Fermentasi daging dan ikan hanya mengandung satu komponen, yaitu hanya aktivitas antioksidan. Dan hasil yang ketiga ada fermentasi makanan, good mikrobiota, dan kesejahteraan. Makanan yang difermentasi juga sebagai makanan fungsional yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Fermentasi membuat makanan lebih mudah dicerna. Yang keempat ada makanan fermentasi dalam pedoman diet nasional. Pedoman diet nasional merupakan bagian penting dari kebijakan nutrisi nasional. Makanan fermentasi merupakan rekomendasi dalam bentuk pedoman untuk makanan sehat dan kesejahteraan, dan dirumuskan oleh para ilmuwan dan profesional kesehatan atas bukti ilmiah terbaru dan data konsumsi makanan. Yang terakhir kita masuk ke bagian conclusion, yaitu kesimpulan. Yang pertama, selama fermentasi makanan, sejumlah perubahan kimia terjadi pada komponen matriks mentah. Yang kedua ada kandungan molekul bioaktif yang lebih tinggi dan aktivitas antioksidan yang lebih baik ditemukan pada susu fermentasi, buah dan sayuran, daging dan ikan, dan produk butir. Yang ketiga ada peptida antihipertensi, terdeteksi dalam susu fermentasi dan sereal. Yang keempat ada makanan yang difermentasi juga dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia. Asupan fermentasi makanan dan probiotik dan peningkatan basekuan dari mikrobiom usus. Yang terakhir, terjadinya komponen sehat dan kegiatan yang membuat makanan fermentasi layak direkomendasi konsumsi rutin dan termasuk pedoman diet di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ini. Terima kasih.